Waktu awal mula Bu Titin itu mendampingi Sakatata Ladang Kak Bu, yang bisa diceritakan apa ini real story-nya ya, bagaimana Bu Titin 8 tahun yang lalu berjuang buat Sakatata ada. Ya, sebetulnya sih gini ya, dari 2016 Saka kan ditangkap tanggal 31 Iya. Agustus 2016. Sebenarnya saya sih sedih sih cerita ini tuh. Itu kan sebetulnya yang ditangkap 8 orang. Iya Bu. Tujuhnya bukan, satunya bukan. Iya, tapi satunya itu sudah ada di dalam. Jadi 7 orang itu termasuk Saka Natal. Sebetulnya yang ini kan punya cerita masing-masing. Yang 5 orang itu kuli bangunan. Jadi kuli bangunan itu punya kebiasaan kalau setelah mereka pulang kerja jam 4 itu nongkrong-nongkrong di depan SMP 11 Iya Bu. Jalan Perjuangan, karena rumahnya itu di belakang SMP 11 ya rumahnya. Jadi 4 ya, berarti 4 kuli bangunan, 5 ya. 5 Eko, Jaya, Hadi sama Supri. Itu tuh mereka kuli bangunan semua. Nah, setiap pulang kerja karena sobatan selalu nongkrong di depan SMP 11. Itu memang kebiasaan mereka. Nongkrongnya di situ. Karena rumahnya itu di belakang SMP 11. Jadi sebelum mereka maghrib tuh, sebelum masuk rumah pasti nongkrong di situ. Nah, itu mereka nongkrong di situ pas pulang kerja di tanggal 31 itu. Kemudian kalau Sudirman pulang dari rumah kakaknya. Pas mau masuk gang, Sudirman tuh dipinjam motornya oleh Jaya karena mau ngambil gitar. Jadi si Sudirmannya suruh nongkrong di situ. Iya. Nah, Saka pulang dari beli bensin, disuruh sama Aldi. Aldi minta antar beli bensin. Jadi mereka bertemu di situ secara tidak sengaja. Yang 5 memang nongkrong di situ. Iya. Sudirman karena dipinjam motornya, Saka habis ngisi bensin. Nah, tiba-tiba ditangkaplah. Nah, proses penangkapannya juga kan keluarga nggak ada yang tahu. Iya, iya, iya Bu. Ya. Nah, kemudian dibawa ke mobil. Kalau ceritanya sih, saya juga baru terinformasi sekarang, seperti cerita Aldi, ternyata di mobil juga mereka sudah mendapatkan penganiayaan yang luar biasa gitu. Kemudian selama di Polres, sebenarnya mereka nggak ngerti salahnya apa, tapi sudah luar biasa seperti yang cerita-cerita sekarang lah. Termasuk kemarin di sidang PK Saka juga Aldi menceritakan bagaimana dia dipukuli pakai gembok, disuruh begini, diinjak, disuruh minum air seni. Itu ini luar biasa. Sebetulnya dari yang 7 itu karena saya dulu bergabung di Pak Juju Samsudin. Dan waktu itu saya juga baru lulus ujian, baru dapat sumpah gitu, sumpah. Karena dulu tuh Peradi kan maksudnya ujiannya tuh susah banget kan, memang tahunnya 2015 ke sana kan ujian tuh susah banget gitu. Saya kebetulan 1 kali ujian langsung lulus di 2015. Jadi awalnya saya wartawan kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Jadi dulu menyebutnya tuh kejakimpol gitu. Nah, setelah aktivitas saya tidak luar biasa di wartawan, saya ujian advokat, pendidikan PKPA dulu, pendidikan profesi, kemudian ikut ujian dan sekali lulus waktu itu. Karena memang kebiasaan saya kan, saya biasa hadir di sidang, kemudian apa yang terjadi di sidang saya tuangkan ke dalam media, ke dalam tulisan di koran. Itulah sebabnya kenapa saya lebih suka apa yang saya dengar bahasa hukum di media, di persidangan, saya selalu tuangkan agar mudah dimengerti, gitu, agar mudah dimengerti oleh pembaca. Kebiasaan saya begitu. Kemudian pada tanggal 31 setelah mereka ditangkap, para keluarganya itu datang ke kantor hukum kami, gitu. Yang 7 orang itu. Jadi awalnya saya pegang 7 orang yang dewasa, termasuk satunya Sakatata. Saya sebetulnya sudah dapat kuasa dari orang tuanya. Nah, kemudian surat kuasa itu saya datang ke Polres Cirebon Kota.
karena saya dari wartawan, makanya hubungan dengan anggota kan Iya, bagus betul, gitu. betul. Akhirnya saya ngomong gini, Pak, ini saya dapat kuasa dari yang tadi kemarin ditangkap tanggal 31. Nah, mereka menerima surat kuasa itu. Ya udah Bu, Mbak Titin, dulu kan masih muda sayanya ya. Mbak Titin ditinggal dulu, nanti diambil lagi loh. Saya mau mendampingin, iya nanti belum bisa dilihat. Akhirnya surat kuasa itu saya tinggal, kemudian besoknya saya ambilin sudah ditanda tangan semua, termasuk oleh Sakatata waktu itu. Nah akhirnya kan saya fotokopi, kemudian aslinya saya kembalikan lagi kan, karena kan saya butuh pendampingan kapan nih gitu. Tanggal 2 ke sana, tanggal 3 ternyata saya tidak dapat akses, tetapi saat itu juga sudah beredar foto-foto yang muka mereka tuh udah hancur gitu, udah babak belur, itu udah ada di media. Udah di media. Nah, di situ Bu Titin sudah mendampingi Saka apa belum waktu itu? Belum. Jadi Belum sama sekali. akhirnya kan karena kekhawatiran itu, saya datang lagi ke Polres, mereka bilang udah dipindahkan ke Polda. Ke Polda. Akhirnya saya kejar ke Polda, tanggal 6 saya kejar ke Polda juga belum ketemu. Tanggal 7 karena saya dapatkan informasi mereka di Polda, tetapi saya sebagai kuasanya juga nggak bisa ketemu. Akhirnya saya lapor ke Propam Polda Jabar yang menyatakan kalau penangkapan terhadap, kan saya tahunya 7 tersangka ini tidak ada surat. Terus kita juga melihat di foto yang beredar itu babak belur gitu. Itu benar-benar bukan bikin shock saya juga keluarga, karena memang kita kan nggak bisa lihat gitu. Pada akhirnya tanggal 7 saya ke Propam Polda, saya bikin laporan. Cuman waktu itu kan karena surat kuasa aslinya memang saya taruh di ini, akhirnya ya sudah, kita mendorong keluarganya lapor. Jadi memang kan bersama keluarganya. Dapatlah saya tanda terima pelaporan itu. Tapi sampai tanggal 7 kita juga nggak bisa ketemu. Saya sama Saka juga nggak bisa ketemu. Tanggal 13 saya kan bolak-balik terus ke Polda. Waktu itu saya kan karena memang sendiri, jadi bolak-balik ke Polda. Kemudian tanggal 13 September 2016 saya lapor ke Komnas HAM. Udah membawa bukti lengkap, mereka sudah babak belur gitu. Terus membawa keluarganya juga nangis-nangis karena nggak ketemu anaknya. Iya. Gitu. Termasuk kakaknya, ibunya Saka waktu itu masih ikut kalau nggak salah, masih. Tetapi juga nggak ada tanggapan. Itu sampai tanggal 13 September. Nah, tanggal 16 September baru saya ketemu Saka. Itu pun ketika Saka sudah mau dipindahkan ke Cirebon. Jadi, tapi dalam kondisi BAP itu sudah jadi. Saya tuh nggak bisa ngomong sama Saka tuh. Dia nggak ngerti, saya itu pengacaranya, saya bantu dia. Terus saya jelasin, Saka, kamu kenapa? Kenapa? Benar nggak kamu? Dia nggak bisa jawab. Dia tuh cuma bengong, terus matanya kosong, susah berkomunikasi. Sama Saka, ya susah komunikasi. Jadi, ya Allah, ini anak kenapa gitu. Dan saya juga nggak bisa menafsirkan apa sih yang terjadi, karena kan itu benar-benar gelap. Jadi saya bisa ngomong sama siapa, apalagi yang dewasa kan kita nggak bisa akses. Dengan Saka aja yang itu tanggal 16 September barulah saya, walaupun surat kuasa itu sudah karena saya punya buktinya kan, kalau misalnya saya punya fotokopiannya, ternyata surat kuasa aslinya nggak pernah ketemu. Jadi yang dulu saya serahkan itu nggak. Sampai sekarang. Saya sempat memfotokopi gitu loh. Jadi ada bukti memang saya itu. Jadi Saka tuh waktu itu udah, pokoknya dia tuh sama sekali nggak bisa ngomong apa-apa, udah pandangan kosong. Tapi memang saya waktu tanggal 16 itu masih ngelihat dia masih agak luka-lukanya masih kelihatan, masih biru-birunya masih kelihatan gitu. Saya kan waktu itu, ya Allah, ini anak 16 tahun, cuman kan saya nggak dapat detail apa yang dia alamin. Dia cuma bikin tulisan, saya sebenarnya perbuatannya apa juga dia nggak ngerti. Dia tuh ngapain nggak ngerti. Misalnya seperti yang tertuang dalam BAP, dikejar, dia nggak ngerti. Ini apa sih peristiwanya, nggak ngerti. Dia dituduh apa, dia nggak ngerti.
Iya. Jadi sama sekali dia tuh tuduh ya anak 15 tahun rangkaian peristiwanya begitu. Ini tuh dia tuh nggak ngerti. Pas saya baca ini anak ngerti nggak sih? Terus dia cuma bikin tulisan kecil, eh, saya tidak pernah melakukan, saya dipukulin dan disetrum. Itu cuma kalimat itu yang dia ngomong. Iya. Tapi melakukan apa kita nggak ngerti gitu. Akhirnya dan itu bukan cuma ke saya ini ke sealisnya juga kan nggak bisa ngomong. Jadi susah ngomong. Keluarga buat komunikasi sama Saka tuh susah karena dari pandangan aja udah kosong gitu loh. Jadi iya dari pandangan tuh udah kosong banget. Ibaratnya kayak orang trauma ya pasti trauma berat. Kalau sekarang ibaratnya saya tahu dulu dia trauma berat. Iya. Kalau dulu pandangan tuh kosong banget. Jadi apa yang keluarga tanyain, apa yang keluarga ini dia nggak ngerti. Jadi cuma dia bilangnya saya tidak melakukan. Cuman melakukannya apa tuh? Iya, saya tidak melakukan. Dia disiksa gitu doang. Saya Jadi disiksa, nggak bisa ngobrol kayak sekarang. Ibaratnya dia cerita sendiri. Dulu tuh bener-bener dia tuh. Iya. Nah terus sampai akhirnya kan proses persidangan juga buat saya sih itu berat karena waktu itu demonya luar biasa. Yang diisukan itu Iya. masalah geng motor karena memang di 2016 2017 kan memang di 2016 lagi seru-serunya geng motor, bahkan ada instruksi kalau pelaku geng motor boleh ditembak di tempat oleh Kapolri kalau nggak salah di 2016 itu ada instruksi gitu. Makanya media lokal juga sama sampai wali kotanya juga menyatakan itu tembak di tempat geng motor. Itu yang memicu aksi. Saya masih punya dokumen foto-fotonya, malah dipimpinnya oleh anggota dewan. Hukum mati semua pelakunya sampai bahasanya begitu. Demo turun ke jalan. Iya, di depan pengadilan. Karena iya. sudah ditangkap nih ceritanya. Iya. Ya. Di depan pengadilan. Padahal waktu itu saya juga yakin karena saya juga kan ngobrol sama keluarganya dengan keluarga yang lain gitu. Saya juga yakin itu mereka nggak salah. Tapi jangankan kita ngomong di persidangan, stigma orang juga udah, misalnya saya turun dari kendaraan ketika mau sidang, ya orang ngeludahin gitu tuh udah biasa, udah sehari-hari setiap sidang. Saka kan cepet. Terusnya Saka keluar dari mobil tahanan, diteriakin pembunuh, terus saya pengacara goblok lah, pengacara yang membela pembunuh, pemerkosa, gimana kalau itu terjadi sama ibu, sempat Bu Titi juga gitu waktu itu. Iya, jadi cuman kan saya susah ngejelasin. Lagian kan misalnya nggak ada yang misalnya ngedampingin saya tuh nggak ada. Memang dia waktu turun dari mobil kan masuk ke ruang tahanan pengadilan. Jadi kalau saya mau nengokin dia masuk ke ruang tahanan pengadilan tuh itu sepanjang jalan kayak baris tuh maki-maki saya, udah biasa kayak gitu selama sidang terus-menerus kayak gitu. Oh, jadi 2016 Bu Titi mendampingi Saka. Ternyata masyarakat luar biasa juga menjas ibu ini, Iya. mendampingi pembunuh, meneriaki segala Iya, macam. jadi buat pengacara pembunuh, pengacara pemerkosa gitu. Jadi Iya. Terus ada Bu satu nih, ini banyak juga yang DM saya, sempat juga saya buat komal ada. Bang Faktual, tahu nggak? Itu Ibu Titim pernah berjuang untuk Saka sampai katanya Ibu sampai sakit. Sampai mau minta cepat keluar dari rumah sakit karena mengingat Saka Tatal. Memang punten Ibu, memang sempat seperti itu Bu. Ibu jatuh sakit karena mungkin kecapean, karena keingat sama Saka Tatal meminta cepat keluar dari rumah sakit. Ada? ya kan, karena kan memang sidangnya nguras emosi, nguras pikiran gitu. Iya. Saya tuh sempat sakit, cuman prosesnya kan saya juga pingsan jadi nggak ngerti. Cuman Ya karena Allah. besoknya harus sidang, saya berangkat gitu, saya di papa suami saya. Tapi yang orang lain nggak tahu, saya juga sempat pingsan di kamar mandi waktu pas sidang. Tapi makanya waktu itu mungkin pas ada yang buka kamar mandi dikiranya saya jongkok, padahal itu benar nggak, saya itu nggak sadar. Tapi saya masih karena gimana sih, antara saya punya keyakinan tapi yang nggak bisa didengar, antara saya punya keyakinan ini anak nggak salah karena kan Saka sidang duluan, tapi reaksi masyarakat begitu, persidangan Saka juga
luar biasa. Makan waktu, tenaga, Sampai malam itu. Sampai malam. Sampai malam. belum lagi ejekan Bu ya. Iya, jadi hakimnya tuh Ibu Etik Purwaningsih Iya benar Ibu Etik. itu galak banget. Jadi Saka tuh pas sidang tuh Saka keterangan terdakwa dulu, keterangan Saka dulu, baru keterangan saksi yang meringankan. Tapi keterangan Sakanya tuh diarahkan seperti sidang diarahkan. Jadi kamunya begini kan gitu. Jadi ketika keterangan saksi didengarkan, misalnya Saka sebetulnya waktu itu di rumah Sadikun, kemudian juga ke bengkel, terus pas gitu jam 10 malam mau ngebenerin apa sih radiator motor, itu hakimnya nggak percaya. Mana ada bengkel buka jam 10 malam, lah kan kita mah di kampung, dia makan orang kaya, bengkelnya bengkel-bengkel pinggir jalan yang gede gitu, kita makan orang kampung, jadi kan bengkelnya bengkel kampung. Kalau bengkel kampung apalagi bengkel teman sendiri kan kadang-kadang cuma ditelepon gitu. Iya Bu ya. Jadi sebetulnya kalau saya sih udah teriak-teriak ini ada masalah, saya berulang kali saya ngomong di media, saya sampai mengkomunikasikan nggak ada yang percaya. Padahal saya tahu ini ada penyiksaan luar biasa, apalagi ya ketika sidang yang dewasa juga kan saya mendampingi juga, jadi saya tahu banget ini ada persoalan yang salah sejak awal. Kenapa awalnya kecelakaan jadi seolah-olah ada pembunuhan. Sekarang kalau ngelihat TKP-nya, Vina dan Eki itu ditemukannya di flyover Talun yang merupakan kekuasaan wilayah hukum Polres Kabupaten. Darahnya ada di situ, motornya ada di situ, di media jalan yang ini motor ada di situ gitu. Kan itu semua terungkap di persidangan. Saya tuh udah berulang kali nanya sebetulnya di flyover Talun tuh ada apa? Ada darah, ada korban, ada dijelaskan darah itu nggak kemana-mana, cuma di bawah tubuh laki-laki, di bawah tubuh perempuan, kemudian ada serempetan motor, warna jadi ini, ada daging yang itu tuh semua sudah disampaikan oleh saksi. Terusnya baju yang dipakai korban Eki juga nggak bolong. Gimana ada pembunuhan dan pemerkosaan? Sementara di TKP yang belakang showroom itu yang katanya depan SMP 11 seolah-olah ada terjadi pembunuhan, penusukan, pemerkosaan. Nggak ada apa-apa, bersih di situ, nggak ada yang bisa diambil dari situ. Dari awal saya juga meyakini ini ada yang salah. Tapi karena memang kondisinya sudah mau sehebat apapun, misalnya saya melakukan pembelaan, vonis jatuh 8 tahun. Yang jadi masalah gini, ketika saya membuat pledoi, kan itu sidang anak tuh rapat setiap hari dalam kondisi sampai malam terus. Jadi gini, kita tuh saksi tuh jam 9 pagi udah datang, tapi sengaja nanti habis maghrib baru dipanggil. Jadi kita udah benar-benar lelah. Jadi nggak bisa sidang nanti habis maghrib. Saya ingat benar ada di tanggal berapa itu kita sidang mulai jam 18.45 baru mulai 18.45 baru mulai. Padahal datang dari jam 9. Jadi kita udah lelah, kitanya udah kelaparan gitu. Jadi benar-benar dramatisir sebetulnya sih. Nah, terus kalau kita mau keluar dari sidang itu harus nunggu sepi dulu. Karena polisi banyak, masyarakat banyak, itu harus nunggu sepi. Baru udah sepi banget baru kita keluar gitu. Memang kondisinya dibuat seperti itu. Ya terus Bu, mengenai kan sekarang udah beres ya pengajuan sisa menunggu dari Mahkamah Agung Bu ya? Mahkamah Agung. Keyakinan Ibu bahwa pengajuan PK ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung, Ibu semangat Bu ya? Ya kalau saya sih kan dari fakta-fakta persidangan PK kan sebetulnya saya terima kasih kepada Widi sama Mega. Widi itu sama Mega. Ya luar biasa. Sebetulnya kan kita sudah memberikan novum itu, kemudian novum itu juga dianggap oleh jaksa adalah bukan novum baru karena sudah dilampirkan dalam berkas sebelumnya. Sebenarnya nggak ada, jaksa juga cuma ngomong tapi nggak bisa membuktikan ada nggak berkas itu. Kalau misalnya karena gini, yang 5 novum itu tiga diantaranya itu kan bagian tubuh Vina gitu, yang bagian kaki sampai sini kelihatan. Tetapi kondisinya bagus, kondisinya kakinya mulus, bagus nggak tapi. Nah, dan itu tidak pernah ditampilkan dalam sidang Saka.
Kemudian badan Eki yang tidak pernah ada tusukan itu tidak pernah ditampilkan di sidang Saka. Kemudian wajah Vina yang darahnya cuma ada di sini. Jadi yang di hidung, yang lainnya kan cuma baret gitu sih, apa Eki. Tetapi kan jaksa menolak itu. Kan kalau misalnya jaksa menolak karena katanya pernah dihadirkan dalam berkas, kenapa putusannya bisa ada pembunuhan pemerkosaan? Betul. Sementara di dalam tampilan foto itu jelas Vina tuh mohon maaf menggunakan pembalut gitu. Dan bersih, tidak ada misalnya perdarahan yang bersih, nggak ada gitu. Makanya kontroversinya tuh jaksa menolak karena di dalam seolah-olah ada sudah dalam berkas kalau pandangan jaksa. Tapi kalau betul ada dalam berkas, kenapa dia mengamini seperti arahannya pelapor gitu loh? Ada pembunuhan, ada penusukan, ada pemerkosaan. Kenapa mengamini itu? Kan jadi kontroversi. Betul. Alasan jaksa menolak dengan kondisi foto. Gitu. Jadi dan itu juga kan kemudian bukti-bukti fakta, saksi-saksi fakta yang kita hadirkan ada. Terus Liga Akbar ternyata kalau dalam sidang sebelumnya Liga Akbar menyatakan melihat pelemparan dan pemukulan, ternyata kan itu tidak pernah terjadi, malah dia tidak bersama Eki sampai semalam itu gitu. Malah Liga Akbar malah tidak tahu sama sekali ada peristiwa itu, dia ngertinya itu kecelakaan. Kemudian Aldi yang memang sama-sama ditangkap dengan Saka, mengalami penyiksaan yang luar biasa, kan semuanya juga terungkap di persidangan. Jadi saya sih yakin lah. Kemudian dua pandangan-pandangan ahli yang malah Dr. Azmi Syahputra bicara lebih keras, ini ada kekeliruan majelis yang luar biasa melihat dari 3 putusan yang jangankan putusan loh Mas, ini gini loh, dakwaannya itu beda jauh. Itu kan satu perkara satu rangkaian. Jadi dalam dakwaan itu, kalau dakwaannya Saka Peggy yang di prapidnya itu bebas, itu melakukan pemerkosaan. Dakwaannya. Iya. Tapi di yang lain tidak, dan itu kan terkonfirmasi waktu Polda ngomong tidak ada Peggy itu hanya meraba-raba kan gitu. Peggy. Iya, waktu mengumumkan Peggy telah ditangkap itu. Jadi memang dari dakwaan aja udah ancur-ancuran. Tiga nomor perkara tuh rangkaian perbuatannya sama, orangnya sama, tapi ceritanya beda-beda. Ya. Ceritanya beda-beda. Terus kemarin Bu Titin, kalau Saka itu ditangkap, dia memang dituduhnya Saka, tuduhan apa kemarin? Jadi kalau tuduhannya Saka di dalam itu BAP di dalam putusan. Dalam putusan. Jadi Saka turut mengejar, terus mukul Eki 2 kali, ceritanya mukul Eki 2 kali. Cerita terus odong-odong. Iya, mukul Eki 2 kali, terus dia ini telepon siapa? Eka Sandi ya? Ditelepon Eka Sandi, dijemput. Ceritanya begitu. Padahal saya juga nggak tahu, saya juga 2016 tuh boro-boro punya motor mau ngejemput pakai apa gitu. Jadi enggak, itu ibaratnya bohong, ceritanya tuh bohong semua. Makanya saya juga kaget. Nelpon Eka Sandi, terus ngejemput Saka. Suruh jemput Saka. Gitu. Padahal pada waktu 2016 malam minggu tuh kan saya sama Saka kan sempat bareng. Iya. Lagi kumpulan sama paman saya, teman-teman saya di rumah. Terus misalnya kan pas di bengkel. Yang ikut ke bengkel tuh ada 6 orangan lah, yang nggak ikut pada pulang. Nah, Jaka tuh sama teman-teman yang di rumah tuh nggak ikut pulang, terus tidur. Jadi pas adik saya ditangkap, terus dengar cerita di BAP ada si Eka nelpon, si saya nelpon Eka terus ngejemput Saka. Makanya saya kaget, saya sampai nunjukin ke saudara apa ke Ibu Titin sempat ke Tristor. Saya kan ini pakai dicari log panggilan tuh nggak ada. Makanya saya tuh juga bingung, dulu juga nggak ngerti kan ibaratnya tuh Ibu sumpah deh ke semua orang-orang terdekat saya tuh nggak jemput, orang saya tuh tidur, saya tuh misa. Makanya saya kaget, makanya tapi nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar, terus pokoknya harus sesuai. Iya. Terus izin Bu, ini kan banyak juga teman-teman netizen ya yang bongkar CCTV. Selama Ibu mendampingi Saka, memang Ibu tahu nggak kalau ada CCTV cuma tidak dibuka? Punten. Sebenarnya kan pada sidang tanggal 17 Februari, saya ingat banget sidangnya karena saya punya catatannya, kemarin saya buka-buka lagi. Pada 17 Februari 2017 itu sidang dihadiri oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan. Nah, di situ saya tanya, Pak, kan saya juga orang Cirebon, jadi saya hafal jalur
dari SMP 11 sampai ke flyover Talun tuh ada 7 CCTV. Nah, 5 diantaranya ini. Saya udah bilang, Pak, itu ke majelis hakim. Saya bilang, saya tuh apal daerah situ ada CCTV. Tolong minta dihadirkan CCTV-nya, minta dibuka. Karena kalau misalnya ini untuk meyakinkan kami sebagai pengacara, meyakinkan majelis, meyakinkan jaksa. Cuman waktu itu anggota kepolisian yang dihadirkan kan anggotanya pelapor menyatakan CCTV itu ada tapi gelap, jadi tidak bisa dilihat. Nah, anggota yang lainnya mengatakan CCTV itu tidak bisa dibuka karena Polres Cirebon Kota tidak memiliki ahli untuk membuka CCTV. Jadi jawabannya dua. Gitu. Nah, kalau misalnya saya kan logikanya gini loh, berarti kalau yang satu gelap, yang satu ngomong tidak bisa dibuka, kan barang itu sebetulnya ada gitu loh. Hanya memang tidak pernah dihadirkan di persidangan, tapi mereka ngomongnya begitu. Satunya gelap, satunya tidak bisa dibuka karena nggak ada anggota Polres Cirebon Kota yang memiliki keahlian untuk membuka CCTV. Dan itu tertuang dalam putusan. Iya. Berarti kan mereka punya CCTV-nya. Punya, cuma ada apa nggak mau dibuka? Iya, kenapa nggak dibuka gitu. Misteri ya, luar biasa. Iya. Jadi kalau misalnya saya bohong, tertuang di dalam tuntutan, saya juga ingat tanggal sidangnya. Gitu. Tertuang dalam tuntutan. Ada CCTV tapi gelap. Tapi gelap. Iya. Cuma mau di ini ahli nggak ini. Tidak ada ahli yang bisa membuka. Bilang ya. Padahal 2016 kan udah canggih. Udah canggih. Iya, jadi Bu Titing udah hampir maghrib. Satu lagi Bu ya, punten. Ibu sadar nggak Bu Titin pada waktu itu pertama kali Saka muncul di TV karena Peggy ditangkap, Saka tampil mau mengajukan PK. Bu Titin waktu itu tuh sadar nggak Bu Titin itu sempat dihujat habis-habisan oleh netizen dengan gimmick banyak ya, maaf ya Bu ya, gimmick-gimmick malampir lah, macam-macam. Luar biasa. Satu hal Bu yang membuat saya itu salut dan termotivasi dengan Ibu, tanpa bersuara tapi saya belajar. Dengan isu yang luar biasa itu Bu Titin sabar. Tidak pernah beliau mengangkat narasi memaki-maki netizen terbalik dan segala macam, enggak. Nah, sekarang ini Bu, alhamdulillah dengan kesabaran Ibu, Allah sudah mengembalikan keadaan. Bahkan seluruh teman-teman itu banyak yang sayang sama Bu Titin, banyak yang mau ketemu sama Bu Titin. Nah, pertanyaannya gini, waktu itu Ibu Titin sadar nggak Bu waktu itu, dan kira-kira bagaimana perasaan Bu Titin setelah dihujat netizen? Sadar. Iya. Jadi sebenarnya gini ya, kenapa masalah ini muncul kembali? Saya ceritain dulu ininya nih. Jadi tidak sebenarnya jauh sebelum Peggy ditangkap, jauh. Oh gitu ya? Jauh sebelum Peggy ditangkap. Oh ya, sorry. Jadi waktu itu film Vina rame betul. Saya didatengin lah karena saya dari wartawan, teman-teman wartawan bilang, Bu itu film kayaknya nggak bener yang ngarang gitu. Padahal film Vina itu sudah diwawancara sutradaranya oleh Diskursus. Katanya 90% kisah nyata. Betul, gitu. itu benar. Ya. Nah, akhirnya kayaknya Diskursus tuh cari karena sumbernya dari mana, diambilnya dari wartawan. Carilah mereka wartawan Cirebon gitu. Tapi menolak. Alasannya yang ngerti masalah ini Bu Titin karena dia yang sidang. Gitu. Diskursus telepon saya juga nggak tahu siapa yang bocorin ke Diskursus tuh waktu itu. Diskursus telepon saya, kemudian ngomong gini, Bu, ini masalah film rame, orang pahamnya kan Ibu. Nanti dulu, saya bilang, masa saya ngomong fiksi? Saya bilang, saya ngertinya fakta. Betul. Saya nggak ngasih fiksi. Dia pujukin, tolonglah Bu, cerita yang sebenarnya, karena kalau sutradara ngomong ini 90% dari kisah nyata. Saya bilang, saya nggak nonton filmnya dan saya nggak mau nonton. Jadi kalaupun saya mau cerita, saya ngomong fakta. Akhirnya diundanglah saya ke sana. Cuman saya nanya siapa narasumbernya, Pak Reza Imidagiri dengan Kompolnas. Ya udah saya mau, saya gitu. Akhirnya berangkatlah saya ke sana. Saya berangkat sama ponakan saya. Cuman saya udah bawa berkas, feeling saya tuh udah nggak enak nih. Saya mau ketemu orang pinter kan gitu. Iya. Masa saya ngomong iseng gitu. Betul. Jadi saya tuh sengaja bawa berkas. Disitulah ngobrol. Mungkin pada awalnya Pak Reza juga namanya saya pengacara pelaku.
Mungkin juga pikirannya kan pasti saya lakukan apapun gitu. Tetapi ketika saya buka berkas BA yang sebesar itu, Pak Reja kaget. Ya, katanya karena ada perbedaan visum, perbedaan hasil visum dengan laporan gitu, dengan BAP. Disandingkan lagi dengan keputusan. Nah, saat itu juga Pak Reja ketika mendengar hasil visum, melihat hasil visum dibongkar itu berapa jam loh? Tidak ada, maksudnya 1 jam lah di situ, dibongkar di situ. Saat itu juga Pak Reja langsung di crossingnya, apakah benar ada pembunuhan, apakah benar ada pemerkosaan. Jadi ketika pertama kali ketemu saya, melihat berkas saya sudah menyaksikan, jangan-jangan ini nggak ada pembunuhan dan pemerkosaan gitu. 2 jam kemudian Pak Reja kan waktu itu memang ini sedang dibicarakan lagi tuh, lagi rame lagi. Pak Reja waktu itu udah langsung awalnya misalnya kalau misalnya sampai terjadi pembunuhan oleh 11 orang seumur hidup itu terlalu ringan, harusnya hukuman mati. Malah kan hampir itu, tetapi setelah ini harus kembali ke titik nol. Akhirnya Pak Reja kemudian kan statementnya berbeda, apalagi semakin banyak berkas yang saya kasih gitu. Jadi sejak awal Pak Reja tuh udah mulai paham berkas saya gitu, dari situ Pak Reja Indragiri. Nah kemudian 2 hari kemudian ramai tuh, saya juga kaget kenapa bisa ramai kayak gini gitu. Tetapi tiba-tiba yang diributkan soal DPO. Sementara saya nggak pernah tertarik ngomong DPO gitu. Iya ya, saya rasa sudah ini bukan nama Maghrib, tapi izin Bu ya, saya baru keingat. Yang mengirimkan itu Bu ini dari Singapura, alat kecantikan. Ya, jadi yang mengirimkan uang dengan pakaian buat Sakai ini namanya Mbak Dewi, toko laris. Jadi untuk teman-teman semua yang mau cantik-cantik, yang mau ganteng-ganteng, mau langsing, yang kurus mau gemuk-gemuk, ini silakan hubungi toko langsing 082 141 736 187, namanya Bu Dewi, Quincy kolagen Bu ya. Ya. Quincy kolagen, terima kasih. Terima kasih gitu. Terima kasih Bu Dewi Quincy Kolagen. Semoga yang Bu Dewi telah berikan bermanfaat bagi Saka dan keluarga Saka. Dan sangat berguna. Dan semoga Bu Dewi dimudahkan dari segalanya dan dimudahkan pekerjaannya, dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Amin. Izin Bu Titin sedikit kata aja buat dia. Terima kasih Quincy Kolagen Ibu Dewi ya. Terima kasih banyak Bu. Kalau kirimannya ada ini pasti saya pakai. Biar kinclong. Kan saya butek ya di kampung. Jadi gitu ya teman-teman, Faktual News 7 saya ucapkan banyak terima kasih karena kita waktunya sholat maghrib. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua teman-teman sudah mengikuti obrol-obrol santai dengan Bu Titin. Saya dari Faktual News 77 mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.